Misteri di Jembatan Metro. Cerita di mana salah seorang tetanggaku yang pernah lewat jembatan ini saat maghrib. Di sini kalau udah jam 5-an dan masuk maghrib, sepi banget. Apalagi suara pepohonan dan air sungai yang bersorak ria menemani sepinya malam di jembatan metro ini. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Subscribe gratis, like gratis, komen gratis, dan share gratis. Ada Pak Jatmiko, beliau ini warga Kepanjen juga. Kebetulan naik sepeda jadulnya yaitu Honda Astrea. Sebenarnya salah di aku sih, kalau surup gak boleh keliaran di jalan. Tapi karena ada kepentingan, jadi mau gak mau ya jalan aja. Pas lewat di jembatan ini, soalnya habis ngisi bensin juga lokasinya dekat jembatan metro. Pak Jatmiko itu melihat banyak bapak-bapak bergerombol di pojokan jalan jembatan. Tepatnya di dekat monumen itu. Ada yang bawa kopi, ada yang ngipas-ngipasin topi ke kepalanya. Pokoknya bapak-bapak yang kayak sering nungguin jemputan gitu. Karena Pak Jatmiko ini warga yang perhatian dan tidak sombong, beliau ini semisal ada apa-apa gitu penasaran. Ya mikir dia itu habis ada kejadian atau gimana di situ. Berhentilah dia dan beneran nyapa si bapak-bapak itu. Pak Jatmiko ya seperti biasa langsung nanya, "Ono opo kok rame mas?" "Ada apa kok rame mas?" Tapi bapak-bapak itu nggak noleh dan memperhatikan Pak Jatmiko ini. Mereka asik bercerita. Di A ke si B, ada yang duduk, ada juga yang berdiri. Pak Jatmiko saat itu cuma ikut ketawa aja saat ada yang ketawa. Lama-kelamaan, Pak Jatmiko ini heran dan curiga. Kok kulit mereka itu setengah basah semua? Mobil, sepeda motor lain juga ada beberapa yang lewat, tapi dengan laju yang cepat. Karena Pak Jatmiko itu sudah ngerasa nggak enak, akhirnya dia naik ke motor dan niat pulang aja. Soalnya mereka itu berpakaian sama, berwarna hitam, seperti yang meninggal di situ para pekerja proyek dulunya. Akhirnya nggak pikir panjang, dia nyalain motor terus jalan aja. Nah, pas nyampe lokasi di Beringin yang rimbun ke bawah, Pak Jatmiko ini penasaran lagi dan pengen lihat orang tadi itu sekiranya ngapain. Dia kaget. Pas noleh dan melihat ke lokasi bapak-bapak itu tadi, Pak Jatmiko tercengang karena bapak-bapak tadi udah berjajar rapi berdiri di pinggir jembatan. Setelah itu mereka terjun ke bawah. Pak Jatmiko istighfar dan kemudian lanjut pulang. Dari cerita Pak Jatmiko, saat aku ada acara mengupas sejarah zaman dulu, yang mana kebetulan ambil lokasi di sana, akhirnya aku bertanyalah ke salah satu warga sekitar yang tinggal gak jauh dari jembatan tersebut. Aku tanya sejarah dari kecelakaan tersebut itu gimana kok sampai merenggut korban jiwa sebanyak 42 orang. Sebut saja namanya Pak Tukiman, pemilik bengkel kecil yang rumahnya nggak jauh dari jembatan itu. Pak Tukiman bercerita memang banyak sekali kejadian yang sering terjadi di situ. Dari perempuan yang sering nyebrang jalan kalau tengah malam, dan juga sekumpulan bapak-bapak yang sering terlihat berdiri di pinggir jembatan. Cerita bermula dari sebuah truk proyek yang mengangkut 80 pekerja saat itu. Katanya mau ada proyek di daerah Talangan. Nah, saat itu jembatan kan masih sempit, dan juga lalu lintas nggak seramai sekarang. Kemudian, dari arah atas, arah barat, muncul truk yang melaju sangat cepat dan robos jembatan langsung jatuh ke bawah. Pak Tukiman ini juga saksi saat itu, karena turut membantu mengevakuasi korban yang meninggal dunia maupun yang selamat. Truk kehilangan kendali, dan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 42 orang tadi. Akhirnya, setelah kejadian tersebut, dibuatkanlah jembatan baru, agar jembatan lama tidak menjadi jalur simpangan lagi, melainkan jalannya searah. Jadi pesanku adalah tetap selalu hati-hati dan waspada saat berkendara. Jika ngantuk dan menerima telepon, usahakan berhenti sebentar. Juga jangan lupa untuk selalu berdoa supaya selamat di jalan.